Tolak semua hal-hal yang membuat hati kita itu bernajis, tolak. Dengan apa? Allah, 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 itu tolak. Jangan semakin kita tiap hari ini kan selalu pandangan kita itu bisa masuk menjadi penyakit najis, bisa jadi najis hati. Pendengaran kita itu bisa menyebabkan najis hati. Langkah kita, ucapan kita itu bisa menyebabkan najis dalam hati kita. Jarang pula kita berzikir kolbu itu, jarang pula kita beriadah. Apa nggak semakin berkarat banyak bertumpuk-tumpuk najis hati kita? Apa nggak semakin membatu hati kita ini? Hal yang buruk jangan dijadikan hobi. Jadikan zikir itu baru hobi. Jadikan selawat itu hobi. Jadikan pandangan kasih sayang kepada siapapun itu sebagai hobi. Itu baru kalau sampai puat kolbu salim. Kalau kita mau mati husnul khotimah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa iqdalih. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyah fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Puji syukur tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan diri kita kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam,
Dan itu semua adalah apa yang kita pegang hari ini sampai detik ini adalah titipan Allah. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudaraku di mana saja berada, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Malam ini malam terakhir. Kok jadi nyanyi malam? Kita ngaji singkat-singkat karena udah terlalu malam kita naik. Itu tentang tingkatan hati. Dikaji tingkatan hati ini kita ambil sebagai tadabbur dari kitab Bidayatul Hidayah. Saudara-saudara, tingkatan hati manusia itu kalau di dalam dunia sufi atau dalam dunia tasawuf macam-macam. Beragam-ragam. Nah, kita ambil salah satunya dari seorang ulama yang menjelaskan tentang tingkatan hati ini, yaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Jadi menurut beliau, martabat atau tingkatan hati di dalam konsep tasawuf itu, di dalam dunia sufi, menurut beliau, bukan Bidayatul Hidayah ya sebenarnya. Beliau kita ngambil dari Manhalus Safi. Sorry, nanti lupa pula. Bukan Bidayatul Hidayah. Nama kitabnya Manhalus Safi, tentang tingkatan hati ini. Ini adalah kajian ulang supaya memantapkan, supaya lebih paham lagi. Jadi hati kita itu, hati manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Nanti tingkatan yang mana ya kita sendiri yang tahu. Sesuai dengan firman Allah yang kita baca di mukadimah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya
dari Tuhannya. Apakah sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Ulaika fil dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Jadi setiap manusia ini punya tingkatan dan martabat hati. Tingkatan pertama itu sodrun, sesuai dengan ayat Allah yang kita baca tadi. Afaman syarahallahu sadrah. Jadi martabat ini yang pertama awal sekali seorang manusia itu memancarkan cahaya Islam. Jadi kalau yang sesuai dengan ayat Allah itu, kalau yang hatinya membatu itu, dia tidak akan menerima agama Islam itu. Cahaya Islam itu dia tidak akan terima. Maka Allah bertanya dalam ayat itu, apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, itu sama dengan orang yang membatu hatinya? Fawailul lil qasiyah, maka celakalah yang besar qulubuhum min dzikrillah, bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Jadi kalau hati kita ini udah lama tak berzikir, yang tak dizikir-zikirkan dan gak mau mengingat Allah, itu celaka. Itu Allah yang ngomong nih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka yang besar bagi kita, bagi mereka, kata Allah, membatu hatinya dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin membatu semakin keras, semakin Allah matikan hati orang. Ini mumpung hati kita masih dihidupkan Allah dan kita ditegur di selentik hati kita untuk berzikir, berzikirlah terus, jangan disia-siakan. Kalau udah membatu nanti udah payah, apapun gak diterima omongan orang yang baik, semuanya salah dipandangnya. Lama membatu hatinya, gak ingat dia kepada Allah, tak ada kalimat-kalimat Allah dalam hatinya. Maka di dalam sufi, di dalam ketasawufan, khususnya di dalam dunia thariqah, itu diajarkan thariqah manapun untuk melatih para muridnya dengan cara sulu ataupun ditalkinkan, membiasakan hatinya untuk berzikir kepada Allah. Zikir qalbu, Allah, Allah, 1000, 5000, 10.000, 15.000, 20.000. Kenapa pakai hitung-hitungan, bah? Supaya dikunci. Penghitungannya itu bukan karena
dengan pikiran kita. Rasulullah aja pun nyuruh ngitung. Itu habis sholat kan ada tuh hadisnya itu, saya lupa bunyinya. Setelah sholat biasakan wirid subah, barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, semuanya 99, dan tutup dengan la ilaha illallah atau la haula, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Sekali jumlahnya semuanya 100. Itu hadis itu, Rasulullah aja nyuruh itu. Ada penghitungannya. Masa ada orang sekarang masa zikir dihitung? Bukan zikirnya yang dihitung-hitung. Zikir itu tak bisa dihitung, penyebutannya, pemujiannya. Karena biasanya kalau pakai hitungan itu adalah kunci. Misalnya 5.000, sampai disitulah biasanya kenapa 5.000 misalnya suruh zikir Allah, Allah itu mungkin dulu sampai disitulah dia merasakan, sampai Allah, Allah merasakan nikmatnya, makin panas dalam, makin dingin, adem, dia bermusyahadah, makin dibukakan hijab-hijab yang menutupi hatinya selama ini. Pada hitungan di situ, bukan zikirnya, bukan ingat kepada Allah. Ingat pada Allah gimana mau ngitung? Mana bisa ingat sama Allah dihitung-hitung? Yang dihitung itu kalimat, kalamnya yang dihitung, penyebutan. Itu. Kalau zikir mana bisa dihitung-hitung? Hitunglah tarikan napas, hembusan napas, itu belum lagi nupusnya lagi, hitunglah itu kalau bisa. Mana bisa dihitung? Yang dihitung itu sekali lagi bukan zikirnya, karena arti zikir itu kan mengingat. Mana bisa kita ingat dihitung-hitung? Ingat dihitung itu, penyebutannya yang dihitung. Jadi jangan sampai celaka kita, udah membatu hati kita ini untuk mengingat Allah, celakalah kita dah dunia akhirat. Sekali lagi bersyukur kita udah ditalkinkan, yang udah pernah ditalkinkan itu Allah, 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 la ilaha illallah. Itu ditalkinkan apalagi sama guru itu. Baiat itu bukan sembarangan, diberikan warisan pancaran mursyid. Nur ilahi yang ada pada mursyid itu disalurkan kepada murid-muridnya. Warisan dari guru-gurunya, guru-guru beliau, guru terus sampai Abu Bakar, sampai Ali bin Abi Thalib, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan. Jangan sia-siakan warisan itu. Manapun zikir kita, Allah, Allah, apapun zikir, manapun keadaan kita zikir, mau naik becak, mau naik angkot zikir, mau kemana pun zikir, tidur zikir, Allah, Allah, Allah. Dalam hati itu biasakan kolbunya zikirkan, masak zikir Allah, ya kan? Bertamasyah zikir, naik angkot zikir. Nah, kalau mau apalagi mau gratis, nggak bayar naik angkot tuh, tapi duduknya dekat supir. Mulai situ, mulai duduk, mulai Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah, bengok-bengok di situ diangkut, nggak bayar itu turun. Apa dianggap gendeng gitu. Nah, suruh zikir itu dalam kolbu, jangan jerit-jerit diangkut. Ya. Apapun keadaan kita, zikir pada Allah, ingat melalui asmanya. Karena mengingat Allah itu ya melalui asma dulu, menyebut namanya itu baru bisa ingat. Allah yang mengantarkan punya namanya yang kita sebut-sebut. Sama kayak keterangan saya semalam itu kan. Kalau dari awal kita zikir kan Allah manggil tukang bakso, 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 bakso gitu. Baksonya udah datang ini di depan kita nongkrong, berdiri. Kita panggil aja. Bakso, bakso, bakso.
Apa kata tukang baksonya? Aku dari depanmu ini, apa kau panggil-panggil lagi? Gila gue ya. Tokokkannya bisa kita, kepala kita. Nah, sama lah begitu itu dengan Allah. Allah ada datang. Masa dipanggil lagi? Ya. Oh, dalam tuh. Sama kayak manggil abah. Abahnya udah datang, dipanggil aja. Abah udah datang di depan kok panggil lagi. Abahnya senyum-senyum aja lah. Apa kok panggil-panggil lagi abah? Abah udah datang di depanmu nih gitu. Kalau mau nyengir aja, nggak usah tahan-tahan. Senyum-senyum sendiri, ngapain di balik layar senyum-senyum sendiri. Ya, jangan sampai kita buta, membatu hati kita itu karena terus kita melalaikan zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sampai, mau terang pulang, mau husnul khotimah, zikirlah itu, biasakan qalbu. Itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan gak pernah putus zikir beliau. Mata beliau aja yang tertidur, tapi hatinya tak pernah tidur. Apalagi beliau itu, gimana kita nggak menjadikan beliau itu suri tauladan. Pantas beliau itu seorang pemimpin umat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidurnya sedikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Beliau makannya sedikit, kita dikit-dikit makan. Beliau ngomongnya sekali-sekali, dikit ngomong, kita sedikit-sedikit ngomong. Kemudian tingkatan yang kedua, qalbun, martabat yang kedua, tingkatan hati ini. Nah, kalau tadi sodrun itu menerima terbesit cahaya Islam dalam hatinya, dia terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, berusaha hatinya itu tidak membatu supaya dia terima cahaya Islam itu. Nah, tingkatan yang kedua ini martabatnya itu qalb. Tingkatan ini mereka orang yang beriman, yang hatinya sudah terbesit cahaya iman dalam hati, udah mulai yakin di iman itu, bukan hanya sekedar percaya saja. Tapi yakin. Tingkatan yakin itu ada 4. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan yakin kamil ya. Yakin kamil, kamiluddin ya. Ya, agama yang sempurna itu kamiluddin. Agamanya sempurna. Ini tingkatan yakin itu. Nah, kalau pengertian yakin itu apa? Kalau yakin nih, saya sering memberikan contoh yang lebih gampang untuk mendekatin paham. Misal kalian tuh sudah tahu ini sandal abah, tiba-tiba suatu saat abah tuh bertamu tempat tetangga kalian. Nah, kalian lewat depan rumahnya tuh, itu sandal abah datang. Belum tentu. Nah, itu masih tingkat yakin. Kenapa? Karena melihat sandal, dia tanda dengan sandal abah, tapi belum tentu abah, ya kan? Sandal itu bisa ada yang nyerupai, ada yang sama. Sama juga kita dengan tawajuk ini, masih tingkat yakin dia.
Apa ini dia? Ini apa ini ya? Masih ada keraguan-raguan, belum pasti tepat. Kemudian untuk meningkatkan kepada ainul yakin itu dengan mata keyakinan, nah dekatin, mau nambah ainul yakin nih, makin dekat dia dengar suara Abah, oh iya betul Abah, tapi belum tentu suara Abah ada yang nyerupai, ada yang bisa nyerupai. Itu buktinya banyak tuh yang nyerupai suara almarhum Kiai Junin MJ, ya kan, ceramah itu banyak yang nyerupai suara-suara artis-artis ataupun suara yang lain, tapi kan belum tentu apa. Itu masih tingkat ainul yakin, karena dengar suara saja, suara itu masih bisa ada yang menyerupai gitu. Lantas bagaimana untuk meningkatkan kepada hakul yakin? Nah ketemu, dia masuk juga, wah bener Abah, bener rupanya, karena udah ketemu dengan orangnya, hafal bener dia. Lantas untuk mendapatkan ketingkatan kepada yakin yang sempurna gimana? Ya pelukan, bersatu, nah itu berpelukan dengan yang objeknya itu, itulah yakin yang sempurna. Lebur, yakin sempurna itu lebur kepada yang diyakini. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi yakin seyakin-yakinnya. Jadi qalbun itu sudah menerima cahaya iman dalam hatinya bahwa Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah kitabku, gitu. Beriman dia pada Allah, dia yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, Allah yang menciptakannya. Jadi apapun yang diberikan, ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, dia hanya memandang afal Allah. Apapun yang terjadi dengan dirinya, apapun yang dihadapinya, suhudnya, pandangannya itu hanya afal Allah. Jadi dia hanya berbaik sangka. Kenapa? Dia mulai masuk nur Muhammad itu pada dirinya itu. Manapun dia mandang nur Muhammad, apapun yang terjadi, dia yang membuat nafsunya, menurut pikirannya itu buruk dan salah, pandangannya dengan nur Muhammad, dia yakin bahwa apapun yang datang kepadanya, apapun yang pergi darinya, semuanya Allah. Kita posisinya cuma la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau ngomong enak ya, kok prakteknya ngalami coba tuh. Wangel memang gitu. Walau terama menggobar-gobar dengan mempraktekannya sendiri, kewalahan. Ya kalau nggak tahu teori, ilmunya gimana kita mempraktekannya kan? Nah, kita terangkan dulu ya. Nah, itu tingkatan hati yang kedua. Kemudian tingkatan hati yang ketiga ini fuadun. Nah, ini sudah mulai melahirkan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dia sudah beriman, yakin dia kepada Allah. Dia mencoba terus untuk meningkatkan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kadzabal fuadu ma ra. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Nah, ini kalau yang sudah tingkatan fuad.
fuad. Jadi kalau udah ada tingkatan sampai dia seorang manusia itu sudah tingkatan hatinya, martabatnya sampai kepada fuad, dia akan melahirkan ma'rifatullah. Orang yang sudah wilayah fuad ini udah mulai dia apa yang di hatinya itu tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Itu sesuai dengan firman Allah itu An-Nazm ayat 11, ma kadzabal fuadu ma ra'. Bagi mereka orang-orang yang benar-benar bermakrifat kepada Allah, hatinya itu tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Nggak ada yang gaib lagi. Bagi makrifat itu udah ada yang gaib, semuanya nyata. Nggak ada yang nyata, nggak ada yang gaib, semuanya sama. Pandangannya itu udah sama semuanya. Ini pandangnya cuma Allah dengan Nur Muhammad. Punya pandangan cuma Allah. Apapun yang terlihatnya Allah. Nah, kejar tuh sampai ke fuad. Bukan wak fuad. Beda, wak fuad itu udah pindah kemarin tetanggaku itu malam. Jadi bukan wak fuad, fuad ya. Lantas bagaimana untuk meningkatkan kepada tingkatan ma'rifatullah itu? Ya itulah belajar itu tadi. Kita ikutinlah kajian-kajian, berbaiklah kita kepada seorang guru mursyid, biar beliaulah yang membimbingnya agar kita sampai kepada tingkatan fuad ini, akan mulai melahirkan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya asyik ya, asyik sih bagi seorang insan itu kalau udah sampai kepada makomnya. Kalau ini ingat cerita makrifat tentang fuad ini, saya sedikit cerita. Ada seorang insan itu, seorang hamba Allah, kalau udah sampai di situ rasanya kalau kita bayang-bayangkan asyik, enak gitu. Yang dia pandang hanya Allah. Apapun terjadi tenang aja deh. Nggak ada kopi tenang, nggak ngudut tenang. Dan pandangannya pandangan kepada Allah, semuanya Allah. Mau dia ke barat ke timur Allah. Ada yang zalim sama dia, ada perbuatan Allah. Dilempar batu nggak marah, diludahi nggak marah, malah didoain yang lempar batu itu juga. Malah didatengin kalau sakit. Itu orang udah sampai ma'rifat, karena ruhnya ma'rifat ini mahabbah. Jadi kalau ada orang ngaku ma'rifat tapi tak ada mahabbahnya, cinta kasihnya, nah itu bohong ma'rifatnya itu. Nggak ada sedikit pun. Malah justru dia mengaku belajar hakikat tapi makin benci dia kepada makhluk. Bohong hakikat dia, bohong ma'rifat dia. Semakin ngaji ngaku ma'rifat tapi makin buruk sangka, makin sujon, selalu mencari-cari aib orang lain. Kita jangankan menyebut, kalau kita mau mati husnul khotimah itu tutup, butakan mata kita ini untuk melihat aib orang lain itu, supaya kita itu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Hangus, sholat kita capek sampai jidat hitam, tapi selalu melihat aib, kejelekan, keburukan orang lain. Aduh ampun, capek-capek doang jenggang-jengking. Matinya pun su'ul khotimah, apalagi udah sebagai hobinya. Tiap hari kalau nggak buka aib orang, pening kepalanya, pusing. Na'udzubillah min zalik. Jadi tak usah lagi berkawan-kawan cari-cari gila-gila, nyari jin
kodam-kodam jin itu. Nah, itu salah satu faktornya begitu itu. Dari kodam tuh kodam yang benar saja. Duduk aja di tawajuk itu, di riyadah, berzikir, Allah nantinya akan memberikan kiriman. Nggak ada hal sesuatu yang nggak bisa menolong diri kita nanti di alam barzah ataupun dalam keadaan sakaratul maut. Untuk apa? Untuk apa? Mikir kita sendiri coba. Bisa nggak khodam itu membantu pertanyaan malaikat nanti? Bisa nggak khodam yang kita anggarkan tuh bisa mengenalkan diri kita kepada Allah? Malah justru mengajarkan kita tuh pemarah, dendam, semua orang ditantangin, kayak nggak bakal mau mati aja. Sudah punya gitu, semua orang dikirimin jin, dikirim Rogo Sukmo ganggu perempuan lagi sedang tidur, tukang fitnah, padahal dia yang melakukan tapi fitnah orang. Kenapa? Kawannya jin. Bagus kita berselawat kan, biar terpancar Nur Muhammad. Orang begitu suka fitnah orang, membalik-balikan fakta. Kadang nuduh orang pakai gendam, padahal dirinya sendiri yang pakai gendam. Apa kerjaan jin? Ngadu domba. Jin itu suka ngadu domba, tapi kita bangga-banggakan. Nggak akan bisa dia sampai kepada tingkatan fuad itu. Sampai kapanpun tidak akan bisa tuh. Terhalangi. Kenapa? Jin itu nggak akan bisa sampai, setan itu nggak akan bisa sampai kepada tahap ma'rifatul Rasul. Jangankan kepada Allah, jangankan kepada betul-betul dia lebur kepada Allah, kepada Rasul aja tak sampai. Maka jangan, zaman-zaman sekarang ini bagus berlindung kepada Allah saja, nggak usah macam-macam. Kurangi. Kalau nanti kita ngumpul-ngumpul, kalau udah menceritakan, menggibah, udah bubar. Percuma kita zikir selawat. Kalau selawat sampai nangis-nangis, wah rawatipan, wah. Tapi menggibah, habis selawatan menggibah. Itu apa selawatannya? Untuk apa? Bagus hati kita jaga masing-masing. Jangan lagi suka kalau kita mau mati husnul khotimah tuh, tutup semua aib-aib orang lain saudaramu. Kalau bisa pun kita jangan sampai melihat, mendengar, tutup, butakan mata kita untuk melihat aib orang lain. Tapi buka lebar-lebar dengan aib kita ini. Itu kalau mau mati husnul khotimah. Kadang-kadang anehnya kalau suka menggibah orang, nomor satu digibah marah dia. Buka aib orang nomor satu sebagai hobinya, dibuka aibnya marah-marah dia. Egois. Kalau nggak gitu nggak rame juga. Nah, ini kan cerita kaji bagaimana kita menjaga hati. Jaga hati kita supaya kita sampai kepada fuad, cahaya itu masuk dan berkah apa yang diwasiatkan, diwariskan oleh guru-guru kita itu dalam kolbu kita. Tolak semua hal-hal yang membuat hati kita itu bernajis, tolak. Dengan apa? Allah, 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 itu tolak. Jangan semakin kita tiap hari ini kan selalu pandangan kita itu bisa masuk menjadi penyakit najis, bisa jadi najis hati. Pendengaran kita itu bisa menyebabkan najis hati. Langkah kita, ucapan kita itu bisa menyebabkan najis dalam hati kita. Jarang pula kita berzikir kolbu itu, jarang pula kita beriyadah. Apa nggak semakin bekarat banyak bertumpuk-tumpuk najis hati kita?
Apa nggak semakin membatu hati kita ini? Hal yang buruk jangan dijadikan hobi. Jadikan zikir itu baru hobi. Jadikan selawat itu hobi. Jadikan pandangan kasih sayang kepada siapapun itu sebagai hobi. Itu baru kalau sampai kuat qalbu salim. Kalau kita mau mati husnul khotimah. Kenapa coba dalam tariqah itu atau dalam zikir orang di dalam tasawuf itu lidah kita sebelum tawajuk riyadhah itu dikatupkan ke langit-langit? Mengartikan bahwa diikat bukan hanya sekedar untuk fokus. Ikat lidah kita supaya yang tidak ngomong sembarangan. Itu maknanya. Ditutup ketika kita bertawajuk itu mengisyaratkan bahwa tutup mulut kita ketika yang kita ingat hanya Allah. Itu mulai sekarang kurang, udah mau kiamat dunia ini, nggak percaya kalian, lakukanlah terus tuh. Kapan bah kiamat besar? Nggak tahu lah. Yang harus hati-hati tuh kiamat kecil, tiba-tiba lagi buka aib orang mati, mau bilang apa? Belum sempat lagi kita tak mencari minta maaf kepada yang kita buka aibnya. Menunggu di akhirat berbilion-bilion manusia di padang mahsyar nanti, kita kecarian dia yang dulu kita di dunia pada waktu itu kita ceritakan aja keburukannya. Mau kemana kita cari orang tua yang kita ceritakan? Mati itu tiba-tiba, lagi asik ngejek orang, jolimin orang, mati. Nah, mau bilang apa kita? Nggak mana bisa bilang apa-apa lagi kan? Hidup ini jangan langsung merasa hebat, semua bakal mati. Mau susuk kita 1000 pun di badan mati juga. Kodam kita mau 100 di belakang kita, di badan kita pun pasti mati juga. Gak ada yang bisa lo dianggarkan dunia ini. Sekaya apa kita, semiliar apa uang kita, mati semua nggak dibawa dalam kuburan. Baik-baik aja dalam dunia ini, yang buruk ganti yang baik. Jangan lihat keburukan orang lain, tapi buka lebar-lebar mata kita dengan keburukan kita, dan butakan mata kita untuk melihat aib orang lain. Kurangi sombong, ria, kurangi ujub, itu najis. Dendam, benci, nggak ada gunanya ibadah kita kalau kita masih menyimpan najis dalam hati kita. Makanya kita sulit sekali kusuk kita selama ini dalam sholat. Kenapa? Orang sholat bawa najis. Gimana sholat bawa najis? Orang kita aja secara syariat sholat itu kalau masih ada najis aja nggak sah, masih wudhu lagi, apalagi najis hati. Bagaimana kita bisa khusyuk selama ini? Karena kita dalam sholat itu masih hati kita masih ada dendam, masih ada marah. Gimana mau khusyuk? Tambah lagi sombong. Baik. Kita masuk yang tingkatan martabat hati yang keempat. Lubbun, lub. Oh, ini lebih dahsyat lagi di atas fuad. Lub ini sudah menjadi munculnya keyakinan, sudah melihat pengesahan kepada zat Allah. Ingat ya, zat Allah ya. Lub ini namanya udah lub, kaca deh, dari cermin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf al-laili wan nari li ayat ulil albab.
Al-Imran 190. Bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau udah tingkatan martabat lup ini tembus dan apa yang tembus? Tak tahu lah, pokoknya tembus lah itu. Dia udah melihat masuk duduk kepada pengesahan kepada zat Allah yang sebenar-benarnya. Lup ini penglihatan atau syuhud melihat zat Allah itu bukan melihat seperti melihat aku gitu. Wah, itu halu. Melihat zat Allah itu ya nggak bisa diceritain. Mana mau ceritain zat Allah? Gimana zat Allah bisa diceritain coba? Kita tidur aja pun bangun tidur ditanya, ngapain kau tidur tadi, tak tahu kita. Kadang-kadang mimpi pun tak ingat mimpinya. Apa kau mimpi apa tadi? Tak ingat aku. Apalagi tak mimpi. Kau tidur ngapain tadi? Nggak tahu aku tidur ngapain. Apa tahu orang tidur yang ngorok itu dia? Apa tahu orang yang tidur itu dia lagi zikir? Itu cerita contoh mayoritas ya. Tapi ada orang yang tahu dia lagi tidur, dia ngapa kayak mana jasadnya tidur, tahu dia. Tahu dia. Tahu kenapa bang? Karena direkam waktu tidur, divideoin dari tidur bangun tidur direkam sama dia. Jadi tahu dia gaya dia tidur, suara dia, napas dia waktu tidur, kan macam-macam. Kadang ketawa sendiri pula nengok hasil rekaman dia. Ketawa sendiri apa ya? Tahu sendiri hasil rekaman ngoroknya. Nyik, 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 gitu. Orang ngorok tuh macam-macam kayak musik. Yang lucunya jadikan musik itu tiga tidur satu ranjang kan. Satu ranjang tidur, semuanya ngorok. Yang satu hut, yang satu yang satu nyik, jadi musik dia jadinya. Nyik, 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 gitu. Lup ini dia sudah nggak merasa dirinya ada sendiri. Nah, itu dalamnya di situ. Pandangannya itu udah kepada zat Allah. Suhudul wahda fil kasroh. Suhudul kasroh fil wahda. Lup. Tempat terbitnya keyakinan tauhid benar-benar dalam mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kelima, syagab. Ada syagab ini udah mahabbah tingkatannya itu. Maka tadi saya bilang ruhnya agama itu ma'rifat. Ruhnya ma'rifat itu zikir. Ruhnya zikir itu mahabbah. Jadi tujuan kita untuk mengenal Allah itu mengenal diri itu mahabbah. Bukan ilmu mahabbah. Ilmu mahabbah beda lah. Mahabbatullah, cinta kasih kepada Allah. Tingkatan para wali itu. Kalau dia udah tingkatan makom wali itu mahabbah. Siapapun dia cintai, siapapun dia kasihi, kasih dan cinta dia kepada makhluk, semuanya makhluk tanpa terkecuali dia cintai, dia kasih, dia sayangi. Wali Allah tuh nggak ada yang benci sama orang. Tak ada wali Allah tuh yang benci sama orang. Mahabbah. Karena itulah warisan Rasulullah, rahmatan lil alamin. Padahal ya kalau kita sudah sampai kepada tingkatan mahabbah ini, kita bandingkanlah dengan amarah. Enakan mana? Mahabbah. Adem aja di bawahnya. Mau disantet, yang nyantet pun dia cintai juga.
mau dikirim jin, senyum dia, dicintai malahan, malah didoakannya baik-baik orang yang selalu mengirim jin ke dia itu. Semoga kau selamat, dapat hidayah. Bukannya dibalas dibalikkan. Kalau kita kan enggak. Oh, udah tahu kita disihir, mana orangnya nih, balikkan aja nih, siapa yang ngirim-ngirim gitu kan kita kan. Kenapa? Kita masih menonjol amarah kita. Kalau udah mahabbah itu malah nggak ada di situ lagi. Karena dia jadikan mau baik buruknya yang datang sama dia tuh, ya Allah, ujian bagi hati. Cinta aja bawaannya deh. Kalau bahasa Medannya ora urus, mau diapain, mau diapa, ora urus, nggak urusan. Aku hanya ngurusin hatiku, nggak mau dia ngurusi hati orang yang busuk, nggak peduli dia. Karena menganggap apa? Para wali itu kalau menganggap pelajarannya, para orang-orang yang dulu di tasawuf itu, yang sudah sampai benar-benar kepada yang benar-benar tasawuf sufi ya, mereka itu menganggap bahwa kalau mereka balas itu sama, apa bedanya aku dengan dia gitu? Apa bedanya aku dengan dia? Dan yang kedua, mereka menganggap sesuai dengan apa yang katakan, apapun yang kita buat itu akan suatu saat akan berbalik kepada kita. Akan berbalik kepada kita. Enggak diri kita kena, keturunan kita, anak kita, cucu kita akan berbalik kepada kita. Jadi syaghob ini udah terbitnya mahabbah ya. Usahakan kita sampai di situ dan tanamkan cinta kasih itu. Maka ruh sholat itu, ruh sujud. Nah, ini teringat sujud saya. Nah, saya jajakan tuh, amalkan tuh sujud terakhir atau setiap sujud itu, ihdinas siratal mustaqim dalam hati kita. Ihdinas siratal mustaqim, insyaallah dapat mahabbahnya setiap sujud dalam sholat. Amalkanlah itu 3 kali boleh, 7 kali boleh, lebih banyak lebih bagus dalam hati. Ihdinas siratal mustaqim setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, langsung dalam hati ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau bagi yang sudah dapat makomnya, dia dimakomkan dia ihdinas siratal mustaqim itu setiap sujud dalam sholat. Baik ya, itu dia tingkatan hati dalam setiap manusia yang kita jelaskan di dalam menurut sumber dalam kitab Manhalus Safi yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Semoga dengan keterangan tingkatan hati ini kita semakin termotivasi. Baik-baiklah dalam menegur hati kita, kita ketuk hati kita supaya lebih terang lagi, menghilangkan najis-najis dalam hati supaya kita selamat dunia akhirat ya, dunia akhirat. Tujuan kita hidup ini kembali kepada Allah. Kalau kita mau kembali kepada Allah dengan terang, ya bagus-baguslah berusaha kita untuk terus bereskan hati kita masing-masing. Nggak usah urus-urusinya nggak baik-baik, yang buruk-buruk. Urus saja keburukan kita. Hal yang nggak penting, nggak terlalu penting itu kurangin.
Karena kita nggak tahu kapan Allah manggil kita, Allah jemput kita, Allah ngundang kita. Ya, kalau udah jemputan Allah itu datang, nggak bisa diundur. Kadang tiba-tiba aja. Tak tahu besok udah ada bendera merah di depan rumah. Tak tahu besok ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, padahal baru tadi malam kami duduk bareng, gitu kan. Padahal baru tadi malam kami rapat, kami musyawarah, kami cita-cita. Nggak tahu kita. Maka sebelum itu datang, ya seusaha mungkin, total mungkin kita membereskan hati kita supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan mencapai qalbun salim, hati yang selamat. Bukan rupa yang baik, bukan keluarga yang soleh, bukan harta yang banyak, bukan pangkat yang tinggi, bukan punya banyak istri, bukan punya anak buah, keluarga, pengikut, jamaah, murid, bukan pula banyak punya kitab, banyak wirid, banyak amalan, bukan. Yang membuat selamat hati itu adalah, yang membuat selamat diri kita dunia akhirat adalah hati yang bersih, yaitu qalbun salim. Kata Rasulullah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik, maka baik semuanya. Kalau buruk, buruklah semuanya. Itulah kata beliau, hati. Iblis itu diusir dari surga karena dua hal. Pertama, sama-sama kita tahu iblis itu sombong. Yang kedua, iblis itu iri dengki dengan Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita jangan menjadi pengikut iblis ya. Jangan sampai sombong, jangan sampai kita iri dengki, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit hati dan mempunyai hati yang bersih, baik sangka selalu terhadap Amin. semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal Usikum wa alamin. nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.